Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Budi Farudin SPMSI, dosen tetap di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan jenjang sarjana. Dalam rangka mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perusahaan Perkebunan atau disingkat dengan MPP. Mata kuliah Manajemen Perusahaan Perkebunan merupakan mata kuliah di semester ganjil, yaitu semester 5, dengan kode AGB 31211 dan memiliki bobot 2 SKS teori. Mata kuliah Manajemen Perusahaan Perkebunan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mendalam tentang konsep dan prinsip pengelolaan perusahaan perkebunan. Secara khusus, mata kuliah Manajemen Perusahaan Perkebunan memberikan penjelasan tentang sumber daya perkebunan, profil dan gambaran umum kegiatan perkebunan, organisasi, kepemimpinan, dan tugas pokok personalia organisasi, manajemen, operasional dan pembiayaan kebun, sistem pelaporan dan pengawasan mutu perkebunan. Pembelajaran manajemen perusahaan perkebunan dikembangkan tidak hanya dari sisi teori, namun juga melalui pendekatan yang reflektif agar mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan secara nyata. Proses pembelajaran dilakukan secara blended learning yang menggabungkan pertemuan tatap muka di kelas dengan penggunaan platform Learning Management System atau LMS resmi milik Universitas Sumatera Selatan, yaitu lms.uss.ac.id. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, RPS, serta mengunggah tugas dengan mudah dan fleksibel. Sesi luring digunakan untuk studi kasus, diskusi interaktif, dan presentasi yang mendukung mahasiswa untuk aktif, kolaboratif, dan berpikir kritis. Untuk mendukung proses pembelajaran MPP, saya menggunakan metode pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, serta berbasis pengalaman. Contohnya, yang pertama, ceramah interaktif untuk memberikan pemahaman kontekstual bagi mahasiswa. Yang kedua, diskusi individu maupun kelompok untuk mengembangkan jiwa kolaboratif mahasiswa. 3. Project based learning yang mendorong mahasiswa untuk mengaplikasikan pengelolaan manajemen perusahaan perkebunan sebagai penerapan teori yang telah dipelajari. Penggunaan metode pembelajaran di atas digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang agribisnis secara mandiri. Kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu agribisnis. Yang ketiga, memiliki kemampuan mempersiapkan diri dan mempraktikkan keahlian ilmu agribisnis. Mata kuliah Manajemen Perusahaan Perkebunan secara khusus menargetkan 4 capaian mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami prinsip dasar dan ruang lingkup manajemen perusahaan perkebunan. Yang kedua, menjelaskan tahapan kegiatan manajemen perusahaan perkebunan. Yang ketiga, merancang proses produksi perusahaan perkebunan. Dan yang keempat, mampu menerapkan pendekatan manajemen mutu perusahaan perkebunan. Proses pembelajaran didukung oleh berbagai media pembelajaran yang telah disiapkan seperti RPS, modul perkuliahan yang dapat diakses melalui laman lms.uss.ac.id. Kedua, materi dalam bentuk PowerPoint, studi kasus, juga artikel ilmiah dalam bentuk jurnal yang relevan. Masa pembelajaran materi manajemen perusahaan perkebunan dilakukan selama kurang lebih 16 pertemuan. 7 pertemuan dilanjutkan dengan ujian tengah semester, serta 7 pertemuan berikutnya diakhiri dengan ujian akhir semester. Berikut pokok-pokok pembelajaran mata kuliah manajemen perusahaan perkebunan. Yang pertama, pengantar dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, pengertian manajemen perusahaan perkebunan. Yang ketiga, visi, misi, dan profil perusahaan perkebunan.
Yang keempat, manajemen personalia perusahaan perkebunan. Yang kelima, struktur organisasi perusahaan perkebunan. Yang keenam, rancangan tugas perusahaan perkebunan. Yang ketujuh, kegiatan perusahaan perkebunan seperti kegiatan teknis di lapangan dan administrasi. Yang kedelapan, keuangan perusahaan perkebunan. Yang kesembilan, manajemen produksi perkebunan. Dan yang kesepuluh, manajemen mutu perusahaan perkebunan. Penilaian akhir mahasiswa didasarkan pada 6 komponen berikut. Pertama, kehadiran 10%, hasil proyek 15%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 25%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian paparan singkat saya tentang mata kuliah manajemen perusahaan perkebunan atau MPP. Selanjutnya, mari kita simak video kegiatan pembelajaran mata kuliah ini untuk melihat gambaran yang lebih konkret pelaksanaan dari mata kuliah. Video ini memvisualisasikan perkuliahan pertemuan ke-14 dengan materi tentang penjaminan mutu perusahaan perkebunan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah gitu ya. Baik, kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah manajemen perusahaan perkebunan. Kali ini akan memasuki pertemuan ke-14. Tapi ada baiknya sebelumnya kita berdoa dulu ya, biar ilmunya dapat dan bermanfaat. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 14 ya pertemuan, dan ini adalah pertemuan terakhir. Nah, adapun capaian mata kuliah yang kita harus atau kalian kuasai adalah bahwa memang nanti di ujungnya kalian bisa menjelaskan tentang bagaimana manajemen perusahaan itu berjalan, kemudian terkait dengan penjaminan mutunya, gitu ya. Nah, ini sudah kita bahas di awal perkuliahan yang lalu. Oke? Nah, masukkan apa yang menurut kalian yang dimaksud dengan perusahaan. Diketik ya, dengan kalimat yang singkat, padat. Coba. Wahyu bisa? Bisa ya? Sudah? Oke, apa yang kalian ketahui tentang perusahaan? Kalimatnya singkat, padat gitu ya. Dapat kalian tentang apa itu perusahaan? Nggak masalah, karena masing-masing punya pendapatnya. Tapi yang jelas kali ini kita akan membahas seperti apa perusahaan itu menjalankan yang namanya manajemen mutu gitu ya. Jadi kita akan lihat seperti apa manajemen mutu di tingkat perusahaan. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Definisi mutu gitu ya. Jadi merupakan kecocokan atau kesesuaian suatu produk dengan standar tertentu atau harapan konsumen gitu ya. Jadi kan kalian kan sebagai konsumen kan ada dua aspek gitu ya. Kalau dari sisi produsen apa biasanya yang dituntut gitu? Keuntungan dulu kalau dari sisi produsen. Tapi kalau dari sisi konsumen kepuasannya ya. Nah, kepuasan itu biasanya berhubungan dengan mutu gitu ya. Jadi kalau barangnya bagus itu biasanya konsumen suka gitu. Nah, apa saja aspek-aspek yang di dalam penjaminan mutu perusahaan ya. Jadi bagaimana memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan gitu ya. Jadi kalau kita mintanya mungkin segini, konsumen kita kasihnya segini gitu. Jadi di atas ekspektasi mereka gitu ya. Nah, kemudian mutu mencakup produk, tenaga kerja, dan proses dan juga lingkungan. Jadi bukan cuma produknya saja yang kita perhatikan, tapi prosesnya, penggunaan tenaga kerja, bahkan dampaknya terhadap lingkungan itu juga penting dalam konsep mutu. Nah, jadi yang berikutnya, mutu merupakan kondisi yang selalu berubah gitu ya. Jadi setiap tren, setiap tahun itu punya trennya masing-masing, termasuk mutu. Mutu juga akan mengalami perubahan atau penyesuaian. Ini ada beberapa elemen atau bagian-bagian dalam suatu
hal atau produk itu dikatakan berkualitas gitu ya. Nah, jadi seperti tadi kita singgung di awal bahwa dia mencakup produk itu sendiri, kemudian tenaga kerja dalam hal ini manusia, juga proses terhadap lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada gambar apa nih kalau menurut kalian? Panen teh gitu ya. Nah, ini biasanya yang bertanam teh itu kan perusahaan ya. Kalau kita di Sumatera Selatan itu di daerah mana? Pagaralam ya. Nah, di sana kondusif sekali karena dataran tinggi, sejuk gitu. Nah, untuk tanaman teh seperti itu juga ya, mutu atau kualitas itu sangat juga berperan penting gitu. Jadi dari rasa, dari warna. Nah, tapi bukan itu saja. Jadi kalau tidak ditunjang oleh sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, itu juga tidak akan tercapai gitu ya. Kita lihat sini pakaiannya juga seragam, kemudian dilengkapi juga dengan alat panen yang baik. Nah, dalam proses tumbuh kembang tanaman, biasanya kita melakukan apa agar tanaman kita itu tumbuh dengan baik? Perawatan ya. Salah satunya bentuknya pupuk gitu ya, pupuk, kemudian herbisida, pestisida. Nah, perkebunan teh gitu ya yang diambil kan pucuknya ya. Kalau di iklannya itu ada ya, pucuk-pucuk gitu ya. Apa hamanya? Ulat. Nah, jadi kaitannya dengan mutu bahwa memang penyemprotan herbisida, pestisida itu juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai dosisnya berlebihan, cara aplikasi jadi harus tepat ya, tepat dosis, tepat cara gitu ya, tepat tempat juga. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dalam konteks mutu perusahaan, kita mengenal ada yang namanya itu ya, mutu terpadu gitu, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Total Quality Management, disingkat TQM gitu ya. Nah, jadi yang namanya juga terpadu gitu ya. Jadi keseluruhan gitu, menyeluruh, termasuk kualitas ya, ada derajatnya, tingkat keunggulan, tapi yang kita pelajari tadi ya, manajemennya gitu, manajemen mutu perusahaan. Jadi bagaimana mengendalikan atau mengarahkan segala sesuatu nanti yang berkaitan dengan mutu gitu ya. Nah, tapi orientasinya tetap ya pada kepuasan pelanggan gitu. Jadi kalau istilahnya itu ini ya, right first time. Jadi dari awalnya itu sudah benar, hasil atau inputnya sudah benar, prosesnya benar, maka outputnya juga akan benar gitu ya, karena right first time gitu. Jadi kalau di awal sudah melenceng, ya bisa jadi hasil akhirnya tidak sesuai gitu. Keputusan yang diambil perusahaan itu merupakan juga bagian dari opini atau pendapatnya karyawan gitu. Jadi tidak ada yang diprotes gitu ya. Nah, ini ada 5 pilar dalam mutu yang berkesinambungan tadi gitu ya, yang terpadu. Ada produk, kemudian proses, organisasinya, kepemimpinannya, serta komitmennya. Nah, 5 inilah yang dalam perusahaan itu akan membentuk suatu produk yang dihasilkan itu memang berkualitas dan memenuhi standar yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, kemudian sistem manajemen mutu gitu. Apa saja tahap-tahapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjamin mutu atau kualitas produknya gitu ya. Nah, ada 3 hal yang nanti akan dikerjakan secara berurutan gitu ya. Ada perencanaan mutu, kemudian pengendalian mutu, dan penjaminan mutunya gitu ya. Nah, kita akan lihat satu persatu seperti apa ketiga hal ini. Nah, kemudian di Indonesia, ya mungkin kalian bertanya gitu, kalau di Indonesia seperti apa ya Pak penerapan mutu ini gitu. Jadi ada 3 aspek penting gitu ya. Ada GAP, Good Agricultural Practice gitu ya. Kemudian ada juga Good Handling Practice. Kemudian ada Good Manufacturing Practice. Nah, 3 ini itu terkait satu sama lain. Good Agricultural Practice atau GAP itu berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan teknik budidayanya gitu ya. Nih, budidaya tumbuhan yang baik, kemudian menghasilkan pangan yang bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
Tapi kan hasil dari pertanian itu kan kadang-kadang tidak bisa langsung begitu saja kita konsumsi ya. Ada proses lebih lanjut gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah tadi dihasilkan pangan yang bermutu, aman, layak gitu ya. Tapi kemudian ada perubahan bentuk gitu yang dilakukan oleh perusahaan pengolahan. Jadi ada good handling practice. Jadi sebelum dibawa ke perusahaan juga sebenarnya ada tindakan dulu ya. Ini ada penanganan pasca panennya gitu agar ya tidak rusak. Nah, kalau kalian nih pernah praktikum gitu ya di Sungai Dua, kan kita panennya pakai alat gitu ya. Masih ingat nggak? Combine harvester gitu ya. Nah, kalian lihat nggak sekamnya itu masuk kemana? Ditampungnya dulu. Kan dipanen nih pakai alat ya, combine harvester. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk apa? Karung ya. Nah, gitu. Jadi tidak kemudian berceceran atau terkena oli, tapi dia memang dikemas dengan baik masuk dalam karung, kemudian mungkin baru dilanjutkan dengan proses berikutnya. Nah, bagi produk yang kemudian mengalami proses selanjutnya atau yang bahan baku menjadi bahan setengah jadi, nah akan masuk ke dalam good manufacturing practices gitu ya. Nah, pengolahan yang selanjutnya yang akan menghasilkan pangan bermutu juga sebenarnya. Nah, jadi kalau tadi panennya beras, kira-kira produk turunannya apa? Kalau beras diolah gitu. Tepung beras. Apalagi? Nasi ya, nasi pasti gitu ya. Kalau suka makan cemilan yang ada lapis-lapisannya itu, rice crispy ya, tahu kan rice crispy ya? Nah, yang garing-garing gitu. Nah, itu juga salah satu hasil dari ini ya. Nah, tapi kesemuanya itu harus dilakukan dengan baik dan sesuai mutu yang berlaku. 3 hal ini yang berlaku di Indonesia, ada GAP, GHP, sama GMP gitu ya. Masing-masing punya peranannya masing-masing untuk menghasilkan produk yang bermutu. Nah, jadi kalau kita intisarikan gitu ya, 3 hal terkait dengan penjaminan mutu, mulai dari budidaya, pasca panen, sampai pengolahan, itu fokusnya itu ke sini ya. Ada 3 industri ini nih yang berhubungan. Industri makanan, pakan gitu ya, obat, ini penambah rasa, dan parfum. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah memang berhubungan nih industri ke beberapa ini terhadap pertanian? Iya, oke. Makanan, pasti ya. Tadi contohnya beras, kemudian pakan, apa bahan bakunya? Jagung ya. Nah, itu juga bagian kita di pertanian atau agribisnis. Obat-obatan, apa? Sawit ya. Kemudian kalian tahu singkong? Ya, singkong itu kalau difermentasi menghasilkan salah satunya alkohol ya. Itu juga bisa penambah rasa. Ya, tebu ya, sari tetes tebu katanya, dan parfum. Nah, ini salah satu sektor sebenarnya tuh yang menarik ya, parfum. Jadi minyak melati, mawar, itu semua dihasilkan dari produk pertanian gitu ya. Tapi ya tadi harus bermutu gitu, harus aman. Itu ya materi kita hari ini. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri, saya akan cek dulu sejauh mana kalian bisa menyerap materi yang saya berikan hari ini, dan itu akan kita lihat dari hasil kuisnya. Jadi siapkan lagi handphonenya atau gadgetnya ya. Kita akan kuis. Ada 5 pertanyaan mulai sekarang. Ayo. Ada ya pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan dan itu semua pilihan ganda. Oke, sudah banyak yang masuk. Sudah 56%. Kita tunggu. Oke, ada Rika, ada ini Raja Minyak ya, Angel's Oil. Siapa nih pakai nama Angel's Oil? Oke. Oh iya sudah? Belum? Materinya tadi ya, yang barusan kita pelajari sama-sama.
Kita lihat sejauh mana kalian menguasai dan menyerap materi yang saya berikan gitu. Jadi tujuan kuisnya adalah mengukur ya, kalau memang nanti ada beberapa yang mungkin kurang paham, nah itu akan menjadi evaluasi berikutnya ya, seperti apa treatment yang baik gitu. Baik, Miss Sivina sudah selesai sepertinya ya. Oh, 4 pertanyaan. Ini yang lain belum ada yang belum jawab ya. Ayo, ayo. Susah? Masa? Tadi kan kita kita pelajari bersama tadi ya. Saya lihat jawabannya bagus-bagus semua, hampir. Tuh ya. Dari 5 pertanyaan gitu ya, Vina menjawab benar semua, Wahyu ada 2 yang salah, Apian juga, tapi waktunya Wahyu lebih cepat gitu ya. Ami tadi log out ya, terkeluar, oke nggak masalah gitu ya. Baik, jadi gitu ya, Alhamdulillah ternyata dari 5 pertanyaan, sekitar hampir 60% bisa terserap dengan baik gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat bahwa manajemen perusahaan perkebunan itu merupakan suatu siklus gitu ya. Nah, jadi dimulai dari saat ada bahan atau bahan baku masuk, kemudian proses pengolahan gitu ya, kemudian sampailah barang itu keluar menjadi output dari suatu perusahaan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang siklus dari penjaminan mutu itu dimulai dari tahap awal sampai ke akhir. Nah, jadi seperti kita bahas sebelumnya bahwa ukuran mutu itu kita menggunakan ISO ya, International Standard Organization. Nah, kita lihat seperti apa contoh dari sertifikasi ISO. Nah, ini. Di sini kita lihat PTPN 3 gitu ya. Jadi perusahaan negara, perkebunan milik negara, PTPN 3 ini sudah mengantongi ISO. Di sini ada 2. Yang pertama ISO 9001-2008 dan ISO 14001-2004. Kita lihat di sini tentangnya itu agak sedikit berbeda ya, karena setiap 6 tahun sekali atau maksimal 8 tahun sekali ISO itu akan berubah, dia dinamis mengikuti perkembangan. Di sini kita lihat bahwa untuk yang ISO 9001-2008 di sini tentang sistem manajemen mutu perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta karet serta pelayanan rumah sakit. Jadi biasanya perkebunan besar itu seperti kota mandiri ya. Jadi di dalamnya itu sudah ada sekolahan. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, pastikan sudah mengisi kehadiran ya di SIMAK, Sistem Akademik. Kalau saya lihat di sini sebenarnya sudah pada ngisi ya. Ini sudah hadir semua, Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk materi hari ini dan yang sebelumnya itu sudah saya masukkan di Learning Management System ya. Di sini mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan kita yang hari ini, pertemuan ke-14. Dan di sini juga saya memasukkan tugas, jadi kalian bisa kerjakan nanti. Tugasnya ada di pertemuan ke-14. Tugas kedua, kalian cari jurnal yang berhubungan dengan materi kita ya, di perusahaan perkebunan, atau tepatnya tadi tentang penjaminan mutu. Ada 2 yang saya minta, kumpulkan jurnal yang asli, kemudian buatkan resumenya dalam bentuk PowerPoint atau Word. Baik, cukup jelas ya untuk tugas dan materi sudah ada di Learning Management System. Bisa klik. Nah, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, apakah ada pertanyaan terkait materi kita tentang penjaminan mutu perusahaan perkebunan? Kalau ada, saya beri waktu sebelum ditutup. Nggak ada? Paham semua ya? Jelas, Pak. Baik, kalau memang tidak ada, kita tutup dengan doa ya, biar apa yang kita pelajari tadi bisa kita serap dengan baik dan bermanfaat buat kita di kemudian hari ya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi. Kalau sekarang sudah pertemuan ke-14, berarti
Ada pertemuan satu lagi ya, pertemuan ke-15, setelah itu kita baru ujian akhir semester. Baik, silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat.